Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materi kita kali ini yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. 2. Teori Mekah. 3. Teori Persia. Teori Gujarat menyatakan Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Pembawanya berasal dari Gujarat, India. Pendukung teori Gujarat yaitu Snok Hugrange, seorang orientalis terkemuka dari Belanda. Alasan dan bukti teori Gujarat. 1. Batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh bertuliskan angka 1297 Masehi bercorak Gujarat, India, atau memiliki kesamaan dengan nisan yang ada di Kambai, Gujarat. 2. Catatan Marco Polo, pedagang dari Venesia, ketika singgah di Sumatera pada tahun 1292 Masehi, bahwa di Perlak sudah banyak yang memeluk Islam. Kelemahan teori Gujarat. 1. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sedangkan Gujarat mazhab Hanafi. 2. Ketika Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan sebuah kerajaan Hindu. Teori Mekah menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi. Pembawanya berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab, Mesir. Adapun orang yang mendukung teori Mekah yaitu Buya Hamka. Alasan dan bukti teori Mekah. 1. Kesamaan mazhab yang dianut bangsa Indonesia dengan di Mekah yaitu mazhab Syafi'i. 2. Pada abad ke-7 Masehi di Barus, pantai barat Sumatera, sudah terdapat perkampungan Arab. 3. Gelar Raja Pasai memakai gelar As-Saleh dan Al-Malik, sama seperti di Mesir. 4. Pada abad ke-8 Masehi sudah ada kekuasaan politik Islam Pasai, maka pasti Islam masuk jauh sebelumnya, yaitu abad ke-7 Masehi. Kelemahan teori Mekah yaitu kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Pembawanya kaum Syiah yang berasal dari Persia, Iran. Pendukung teori Persia adalah Dr. Hussein Jajaniningrat. Alasan dan bukti teori Persia. 1. Kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia dengan di Persia. Misalnya, di Persia, 10 Muharram peringatan meninggalnya cucu Rasulullah yaitu Hasan Hussein. Sedangkan di Indonesia 10 Muharram atau Asyura dengan membuat bubur syuro. Di Sumatera Barat dan Bengkulu diperingati dengan upacara tabaik, tabuk atau tobot. 2. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Hallaj. Kelemahan teori Persia.
Pada abad ke-7 Masehi, Persia baru saja dikuasai oleh penguasa Islam, yaitu Khalifah dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria. Demikianlah tadi materi kita tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.